Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15. Wal iftirasu fi jami'il jalsati. Wal iftirasu dan duduk iftiras, melakukan duduk iftiras fi jami'il jalsati, pada keseluruhan duduk-duduk al-waqi'ati yang terjadi fis sholati, di dalam sholat. Kajulusil istirahati, sebagaimana duduk istirahah, wal julusi dan duduk bainas sajdataini, di antara dua sujud. Sudah ini. Wa julusi tasyahudil awali, dan duduk tasyahud awal. Sudah ini ya. Wal iftirasu ayat lisa sahsu ala ka'bil yusra. Duduk iftiras adalah seseorang duduk di atas mata kaki yang kiri, jailan dohroha lil ardi, menjadikan pada punggungnya kaki kiri itu pada bumi. Wayan sibu qadamahul yumna, dan dia menegakkan telapak kakinya yang kanan. Wayadau fil ardi, dan meletakkan pada bumi atrofa asobi'iha, pada ujung-ujung jari-jarinya kaki, li jihadil kiblati, pada arah kiblat. Nah, sampai di situ. Kita ulang sedikit. Kesunahan sholat yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah hayat yang selanjutnya adalah duduk dengan bentuk duduk iftiras pada semua posisi duduk di dalam sholat. Posisi duduk di dalam sholat itu ada misalnya duduk istirahah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal. Nah, ini sunnahnya bentuknya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu ya seperti yang kita praktekkan sehari-hari itu. Jadi bokongnya duduk di atas telapak kaki yang kiri. Nah, intinya gitu. Kata-kata iftiras itu kalau diartikan itu menjadikan alas. Menjadikan alas apa? Menjadikan alas telapak kaki yang kiri. Telapak kaki yang kiri itu dijadikan alas untuk duduknya bokong. Jadi bokong itu didudukkan pada alas, alasnya itu berupa telapak kaki kiri. Makanya disebut dengan iftiras. Dari kata-kata apa itu namanya? Alas. Dari kata-kata alas. Nah, duduk istirahah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, itu bentuknya, sunahnya duduk iftiras. Tidak duduk iftiras ya enggak apa-apa. Duduk bersila boleh, duduk apalagi biar bentuk-bentuk duduk yang lain boleh, yang penting duduk. Nah, ini sampai di sini. Wat tawarruku, dan duduk tawarruk. Duduk yang disebut dengan duduk tawarruk fil jalsatil akhirati, di dalam duduk terakhir. Min jalsatis sholati, dari beberapa duduk-duduknya sholat. Wahia julusut tasahudil akhiri, yaitu duduk tasahud akhir. Kalau selainnya ini duduknya iftiras, lah ada satu duduk yang tidak duduk iftiras, disebut dengan duduk tawarruk, yaitu duduk terakhir. Duduk terakhir itu maksudnya adalah duduk tasahud akhir. Ya, seperti yang kita praktekkan setiap hari.
Wa tawarruku, adapun duduk tawarruk, roknya itu ditasdid tawarruk. Mislul iftirasi itu sama dengan duduk iftiros. Illa annal musalliya, kecuali sesungguhnya orang yang sholat yahruju yasarohu, dia mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha fil ardi, sesuai dengan bentuk ala hayatiha fil iftirasi, pada keadaannya duduk iftiros, min jihati yaminihi, dari arah kanannya. Ya sama dengan duduk iftiros, tetapi duduk tawarruk ini kakinya itu dikeluarkan apa itu? Dikeluarkan dari arah kanannya, ya seperti praktek kita setiap hari. Wa yalsiku warokohu bil ardi, dan dia menempelkan bokongnya pada bumi. Nah, makanya disebut dengan tawarruk. Tawarruk itu dari kata-kata ini warokahu. Warokahu, warokun itu bokong, karena bokongnya ini nempel bumi. Nah, untuk mengingat-ingatnya diambillah kata bokong itu menjadi warokun, kemudian tercipta kalimat tawarruk. Nah, dari kata-kata warokun yang berarti bokong. Jadi si orang yang sholat ini meletakkan bokongnya di atas bumi, di atas lantai, di atas sajadah, di atas permadani dan lain sebagainya. Ini disebut dengan duduk tawarruk. Intinya adalah ada dua macam duduk yang disunahkan di dalam sholat, ada duduk iftiros dan duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk ini sama dengan duduk iftiros, hanya kaki kirinya itu dikeluarkan ke sebelah kanan. Nah, itu saja. Amal masbuku, adapun makmum masbuk, wasahi, dan orang yang lupa, fayaf tarisani, maka keduanya melakukan duduk iftiros, walayatawarrokani, dan keduanya tidak melakukan duduk tawarruk. Nah, ini orang yang lupa dan makmum masbuk, mereka duduk iftiros. Jadi misalnya saya ketinggalan jamaah sholat maghrib, imamnya sudah tahiyat akhir, saya baru datang, terus saya ikut duduk tasahud bersama imam. Saya posisi duduknya bagaimana? Posisi duduk iftiros, karena makmum masbuk. Atau orang yang lupa, mengenai berapa jumlah rakaatnya, ya dia duduknya iftiros juga. Makmum masbuk dan orang yang lupa duduknya duduk iftiros, bukan duduk tawarruk. Yang duduk tawarruk imam dan makmum yang tidak makmum masbuk, makmum muwafiq. Makmum muwafiq dan imam, mereka semua duduk iftiros. Ada orang baru datang ikut sholat jamaah, dia duduk iftiros. Wa taslimatu, dan salam as-saniyatu yang kedua. Amal ula, adapun salam yang pertama, fasabaqo, maka sudah lewat keterangannya, annaha min arkanis sholati, sesungguhnya salam yang pertama itu termasuk rukun-rukun sholat. Gerakan sholat yang terakhir adalah salam yang pertama, noleh ke kanan, assalamualaikum, ini rukun. Nah, yang noleh kedua, assalamualaikum, ke kiri, ini sunnah hayat. Tidak salam kedua yang enggak apa-apa, dilaksanakan dapat tambahan pahala. Nah, ini contoh-contoh sunnah-sunnah hayat yang diterangkan di dalam Fathul Bari. Nah, dia kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan sholatnya tetap sah dan tidak usah sujud sahwi. Nah, itu kan nanti bandingannya dengan sunnah abad. Nah, kalau sunnah abad ini tidak dikerjakan sholatnya tetap sah,
Tetapi orangnya sujud sahwi, nah misalnya tasyahud pertama, misalnya kunut, orang yang tidak kunut, tidak tasyahud awal, sholatnya tetap sah, nah tapi nanti dia sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, orangnya tidak usah sujud sahwi. Misalnya seperti membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada orang sholat setelah membaca surat Al-Fatihah ini tidak membaca surat, langsung ruku, nanti tidak usah sujud sahwi, karena ini termasuk sunnah hayat. Nah, yang nanti ada pembahasan berikutnya ini yang sujud sahwi ini sunnah abad. Gitu. Faslun, ada fasal. Fasal fi umurin, menjelaskan pada hal-hal tukhalifu fi hal mar'atu, yang pada hal-hal itu perempuan ini berbeda ar-rajula pada laki-laki fis sholati, di dalam sholat. Nah, fasal menjelaskan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Ya, ini hanya ini bukan rukun, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang menyebabkan sah dan tidaknya sholat. Ulama yang lainnya mengatakan tidak ada seperti ini. Laki-laki dan perempuannya sama sholatnya ya seperti itu. Nah, ini di dalam Fathul Qorib juga ulama-ulama lain ada yang membedakan bentuknya sholat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, ini dijelaskan di dalam Fathul Qorib. Wa dzakarul musannifu dzalika biqaulihi. Kemudian Kiai Musonef menjelaskan tentang fasal ini dengan kata-katanya, wal mar'atu tukhalifur rajulan. Adapun perempuan ini dia berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya'a, pada 5 hal. Nah, titik. Jadi bentuk sholatnya perempuan dan laki-laki itu ada 5 yang berbeda. Gitu ya. Di dalam Fathul Qorib ada 5 yang berbeda. Sholatnya laki-laki dan perempuan ini berbeda. Ada 5 hal. Farrajulu yujafi ayyarfa'ul. Nah, yang pertama, laki-laki dia mengangkat mirfaqoihi, pada kedua sikunya, an janbaihi, dari kedua lambungnya. Wa yaqilu ayyarfa'u, dan dia mengangkat batnahu, pada perutnya, anfaqidaihi, dari kedua pahanya, firruku'i, di dalam rukuk. Tidak. Ini yang pertama. Yang pertama adalah mana tadi? Laki-laki mengangkat pada kedua sikunya, anjanbaihi, dari kedua lambungnya. Ini pada waktu apa ya? Ayyarfa'u batnahu wa yaqilu, gitu. Sampai ke situ. Yang pertama adalah perbedaannya adalah laki-laki mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya. Nah, ini enggak dijelaskan. Nah, firruku'i wasujudi fayajaru fi mawdi'il jahri wa idana bahu syai'un fi sholati sabbaha. Oh, enggak dijelaskan. Berarti ini pada waktu rukuk. Pada waktu rukuk, laki-laki itu mengangkat kedua sikunya dan mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya. Jadi pada waktu rukuk, kalau laki-laki itu kedua sikunya itu dibeginikan pada waktu rukuk.
Ini tidak ada kalimatnya ketika rukuk, tapi ini maksudnya rukuk. Nah, satu, berbeda ketika rukuk. Yang kedua ketika ini rukuk, ini berarti apa ini? Yang kedua adalah laki-laki mengangkat perutnya dari kedua itu pahanya pada waktu rukuk dan sujud. Jadi yang pertama ini pada waktu apa? Nah, kita lanjutkan dulu. Yang kedua adalah laki-laki mengangkat perutnya dari kedua lututnya pada waktu rukuk dan sujud. Kalau laki-laki sujudnya itu perutnya tidak ditempelkan di atas kedua pahanya tetapi direnggangkan, ya, seperti rukuk kita setiap hari itu. Jadi nah, kalau perempuan nanti perutnya diletakkan di atas kedua pahanya. Nah itu juga gitu, nanti kedua sikunya juga dibuka. Nah, jadi waktu kita sujud bedanya gitu. Jadi kalau laki-laki ini pada waktu sholat disuruh merenggangkan anggota-anggota badannya, kalau perempuan merapatkan anggota badannya, anggota badan supaya selalu rapat. Ya, kalau 5 hari dia sholat 5 kali, ya badannya dibegini-beginikan terus kan rapat ya. Belum kalau ditambah sholat sunnah, jadi tetap rapat. Wa yajharu fi maudhi'il jahri, laki-laki membaca keras di tempat bacaan keras. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'i, dan keterangan tentang tempat membaca keras, bacaan keras pada sholat ini sudah lewat gitu. Nah, kemudian bedanya lagi adalah laki-laki membaca keras pada waktu sholat yang bacaannya disunahkan keras, baca sholat subuh, maghrib dan isya, ini laki-laki membaca dengan bacaan keras. Kalau perempuan berarti membaca dengan pelan. Ini bedanya ada 5, ini sudah 3. Wa idza nabahu ay asobahu syai'un, dan ketika ada sesuatu yang menimpa pada orang laki-laki, fis sholati sabbaha, pada waktu sholat dia membaca tasbih, fayaqulu subhanallah, maka dia mengucapkan kalimat subhanallah, biqasdi dzikri faqat, dengan tujuan zikir saja. Nah, ini undang-undangnya ini. Because dzikri faqat, dengan maksud zikir saja. Ya subhanallah ini kan bacaan zikir gitu kan. Memahasucikan Allah, subhanallah, Allah maha suci. Au ma'al iklami, atau besertaan dengan niat memberitahu. Jadi kita jamaah, ini orang laki-laki, jamaahnya imamnya misalnya lupa jumlah rakaat. Terus kita ingatkan. Nah, ingatkan ini membaca subhanallah. Pada waktu membaca subhanallah tujuannya adalah zikir saja atau zikir dan memberitahu. Pada waktu membaca subhanallah itu niatnya zikir dan memberitahu. Nah, memberitahu imam maksudnya. Au atlaqa lam tabtul sholatuhu, atau dimutlakan tidak niat seperti tadi, maka sholatnya tidak batal. Awil iklama faqat batola, atau kalau dia hanya bermaksud memberitahu saja, maka sholatnya menjadi batal. Jadi ada imam misalnya salah jumlah rakaat, kemudian saya ingatkan, saya membaca subhanallah. Nah, saya membaca subhanallah itu niat di dalam hati itu memberitahu imam. Ini tidak boleh, batal sholatnya orang yang membaca subhanallah tadi. Supaya tidak batal bagaimana? Tujuannya atau niatnya adalah zikir, membaca zikir
subhanallah atau membaca zikir dan memberitahu imam. Kalau niatnya hanya memberitahu imam, sholatnya menjadi batal. Kenapa sholatnya menjadi batal? Ya karena dia dianggap berkata-kata di dalam sholat, ya kan? Termasuk hal yang membatalkan sholat ini kan berkata-kata. Maka kalau dia ada orang membaca subhanallah tapi niatnya adalah memberitahu imam, berarti dia itu berkata-kata di dalam sholat, maka kemudian batal. Nah yang tidak batal adalah niat zikir. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Adapun auratnya laki-laki yaitu anggota badan di antara pusarnya dan lututnya. Amma huma falaisa minal aurati. Adapun kalau pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Walama fauqahuma juga bukan anggota yang di luar lutut dan pusar dan lutut. Jadi auratnya laki-laki ini antara pusar dan lutut, anggota badan antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Satu. Yang kedua, anggota yang berada di atasnya selainnya pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Nah, ini 5 hal yang membedakan laki-laki dan perempuan pada waktu sholat. Oh, ini baru yang laki-laki. Nah, yang terakhir ini yang perempuan. Wal mar'atu tukhaliqur rajula fil khamsatil madhkurati. Nah, yang pertama tadi ya, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Ini berarti pada waktu takbiratul ihram. Ini bisa juga. Laki-laki mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya. Ini pada waktu takbiratul ihram. Jadi dari belakang, dari kalau kita melihat ya, kalau di tempat kita beda ya, pakaian laki-laki dan perempuan ini beda. Di tempat yang laki-laki dan perempuannya ini pakaiannya sama-sama berkerudung semua, ya tentu sulit membedakan. Tapi dengan adanya 5 hal yang berbeda ini tadi, kita dari belakang, dari depan itu bisa membedakan, oh ini laki-laki karena sholatnya begini pas takbiratul ihram. Tapi oh itu berarti perempuan, berarti aku tidak bisa sholat di belakang dia mau menjadi makmum misalnya. Tidak bisa. Kalau di tempat kita kejadian seperti itu mungkin tidak akan terjadi karena pakaian laki-laki dan perempuannya beda. Kalau pakai kain sarung, pakai celana, ini laki-laki. Kalau dia pakai telepon muternya berarti perempuan. Titik. Pada waktu takbiratul ihram, pada waktu rukuk dan sujud, suaranya, kemudian membaca tasbih tadi dan aurat. Nah ini loh 5 hal yang membedakan laki-laki dan perempuan pada waktu sholat. Wal mar'atu, adapun perempuan, tukhalifur rajula, dia berbeda dengan laki-laki fil khamsatil madhkurati, ya pada 5 hal yang tadi sudah disebutkan. Fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Maka sesungguhnya kalau perempuan dia
menempelkan sebagian anggotanya pada anggota yang lainnya. Nah, kalau tadi laki-laki serba disuruh merenggakan, kalau perempuan disuruh serba merapatkan atau menempelkan, bahasa mereka. Fatalsiku batnaha bifakidaiha. Fatalsiko batnaha bifakidaiha. Maka sesungguhnya perempuan itu menempelkan perutnya pada kedua pahanya, firuku'iha wa sujudiha, pada waktu rukuk dan sujudnya. Pada waktu rukuk dan sujudnya dia menempelkan perut ke kedua pahanya. Wa tahfadu sautaha in sholat bihadratir rijalil ajanibi. Perempuan memelankan suaranya, melirikkan suaranya apabila dia sholat di hadapan laki-laki yang lain, laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram dia. Kalau perempuan sholat terus di situ ada laki-laki lain yang bukan mahram dia, maka dia memelankan suaranya, dia melirikkan suaranya. Fa'in sholat munfaridatan anhum, apabila perempuan itu sholat menyendiri jauh dari laki-laki yang bukan mahram, jaharot, maka dia membaca keras. Oh, keterangannya di bawah. Di perempuan ini kalau dia sholat terus di situ ada laki-laki lain yang bukan mahram dia suaranya pelan. Kalau tidak ada laki-laki lain, dia membaca keras. Yang membaca keras pada tempatnya sholat yang bacaannya keras. Wa idza nabaha syai'un fi sholati sofaqat. Dan apabila ada sesuatu yang menimpanya di dalam sholat, yang dia lakukan adalah bertepuk tangan. Kalau laki-laki membaca subhanallah, kalau perempuan ini menepuk tangan, bertepuk tangan. Nah, kata-katanya itu kan wa idza nabaha syai'un. Kalau yang laki-laki tadi wa idza nabahu syai'un, kalau terjadi sesuatu di dalam sholat. Termasuknya itu misalnya begini. Kita sholat di rumah, terus ada orang ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, pak, manggil-manggil kita sholat. Nah, itu caranya adalah dijawab dengan subhanallah, dengan niat membaca zikir, bukan dijawab waalaikumsalam. Kalau dijawab waalaikumsalam, sholatnya batal. Jadi kita sholat, ada orang ketok pintu, manggil-manggil pak, nah, kita jawab subhanallah. Dasar orang yang gak ngerti, tambah ketok pintu, pak ini aku buka pintunya, subhanallah. Dia tambah semangat, pak ini aku buka pintunya. Padahal itu maksudnya memberi kode kalau lagi sholat. Nah, yang ketok pintu enggak paham, tambah manggil-manggil. Ini bukan hanya terjadi misalnya imam terjadi kesalahan apa, tetapi apa saja yang terjadi di dalam sholat kalau laki-laki membaca subhanallah, kalau perempuan bertepuk tangan. Caranya adalah bidur bil yumna, memukulkan tangan yang kanan ala dhuhril yusra, pada punggung tangan yang kiri. Nah, ini caranya ini Pak, memukulkan tangan yang kanan pada punggung tangan yang kiri. Ya tidak sampai keras, namanya caranya seperti itu. Walau dorobat badanan bibatanin, kalau seandainya ada perempuan yang memukulkan anggota telapak tangan bagian dalam dengan telapak tangan bagian dalam yang lain,
because dila'bi dengan tujuan bermain-main walau qalilan walaupun hanya sedikit ma'a ilmi tahrimi besertaan dengan dia tahu tentang hukum keharaman itu batalat sholatuha batalah sholatnya. Jadi kalau ada orang tepuk tangan, perempuan tepuk tangan seperti orang tepuk pramuka, punggung bagian dalam dipukulkan ke bagian dalam yang satunya pun. Tata caranya begini terus dia tepuk tangan begini. Ini sholatnya batal. Sholatnya batal kalau tujuannya bermain-main dan dia tahu kalau yang seperti itu tidak boleh. Ma'a ilmi tahrimi, dia tahu kalau melakukan tepuk tangan seperti itu tidak boleh. Nah, ini sholatnya batal. Caranya adalah yang dipukul jadi suaranya tidak seberapa. Nah, kalau orangnya tepuk tangan seperti pramuka batal. Nah, ini titik. Wal khunsa kal mar'ati, adapun orang khunsa ini hukumnya seperti perempuan. Khunsa ini orang yang alat kelaminnya ganda. Dia punya alat kelamin laki-laki, juga punya alat kelamin perempuan. Nah, di dalam tata cara sholat dia mengikuti perempuan. Ya, badannya harus disempit-sempitkan. Terakhir, wajami'u badanil mar'atil hurrati auratun. Semua anggota badan perempuan yang merdeka ini adalah aurat. Jadi kesimpulannya laki-laki dan perempuan ini berbeda ketika melakukan sholat. Ada 5 hal. Kalau di sini disebutkan 5 hal. Dan ini tidak menjadikan sah dan tidaknya tidak sampai berimbas ke situ. Kalau di kitab lain malah berdirinya juga sudah beda. Kalau laki-laki itu kakinya telapak yang satu dengan yang lainnya itu direnggakan. Kalau perempuan ditempelkan. Pada waktu berdiri itu sudah beda. Laki-laki kakinya direnggakan. Kalau perempuan satu telapak kaki dengan telapak kaki yang lain itu dekat. Berdirinya takbiratul ihramnya rukuk, sujud, suara sama aurat. Nah, kalau ditambah dengan bentuk berdiri tadi ada 6 hal yang berbeda. Berdiri, takbiratul ihram, rukuk, sujud, suara dan bentuk aurat. Maulanya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulanya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulanya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haqqin minal muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi